Baik, pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang pengenalan mikrotik, mulai dari pengenalan menu, fungsi, dan fiturnya ya. Jadi di sini bagi yang pertama kali menggunakan mikrotik tentunya akan sangat uh, belum familiar ya, artinya belum familiar dengan fitur-fitur mikrotik dan menunya. Oke, saya akan bahas dari menu yang pertama ya di sini. Nah, di sini quick set. Yang pertama, quick set ini berfungsi untuk men-setup mikrotik secara wizard ya. Jadi nanti mulai dari default root gitu kan, kemudian semuanya udah bisa dilakukan di quick set ini ya. Dan yang kedua ini Capsman. Kalau untuk Capsman ini fungsinya sebagai wireless control manager ya. Nah, biasanya ini digunakan jika menggunakan wireless mikrotik ya. Nah, nanti antara wireless mikrotik bisa kita manage seperti itu. Oke, yang ketiga di sini ada menu interface. Nah, ini yang paling penting di sini menu interface yang harus diketahui ini adalah menu untuk kita membuat dan melihat interface mana saja yang ada di mikrotik ya. Seperti contoh ini saya menggunakan mikrotik tipe RB951i. Nah, ini terdapat 5 interface Ethernet card dan 1 wireless. Seperti ini ya, Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, dan Ether 5. Seperti ini ya. Hanya di sini kan saya udah saya rename atau saya lakukan penamaan seperti ini. Jadi misalnya contoh Ether 1 untuk WAN, kemudian Ether 2 untuk LAN. Seperti itu ya. Kemudian masuk ke menu berikutnya tentang wireless. Nah, ini wireless berfungsi untuk kita men-setting atau istilahnya bisa melakukan internet sharing ke klien menggunakan jaringan wireless. Nah, yang perlu kita setting di sini adalah pertama mulai dari mengaktifkan wirelessnya ya. Saat default kan ini tidak aktif seperti ini. Nah, ini kita akan aktifkan seperti ini. Kemudian mengatur parameter wireless ya, mulai dari mode, band, channel, frekuensi, SSID, dan sebagainya. Nah, ini lebih ke arah bagaimana mikrotik nanti menyebarkan sinyal menggunakan wireless. Kemudian nanti ada menu bridge ya. Nah, menu bridge ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa port di mikrotik. Nantinya bisa dijadikan satu network IP. Contoh misalnya di sini, jadi saya membuat satu yang namanya bridge namanya LAN ya. Nah, bridge LAN dan WiFi. Jadi nanti akan menggabungkan Ethernet LAN dan Ethernet wireless. Nanti kita masuk ke menu port di sini. Nah, nanti kita tinggal nambahkan saja di sini ya. Kita tambahkan misalnya Ether 2 gitu ya. Kita akan tambahkan Ether 2 ke bridge-nya bridge LAN. Kemudian kita tambahkan lagi Ether berikutnya ke menu bridge LAN yaitu wireless LAN. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 port yang dibuat bridge. Nah, dengan nama bridge LAN wireless seperti itu ya. Nah, ini untuk bridge. Jadi menggabungkan beberapa port menjadi satu network nantinya. Nah, kaitan dengan bridge ini nanti di menu interface di sini ya, nanti akan muncul seperti ini. Ya, jadi namanya ini virtual Ethernet ya. Jadi muncul karena tadi dibuat bridge. Jadi bersifatnya ini virtual, bukan secara fisik. Ya. Oke, lanjutkan ke menu PPP. Nah, kalau untuk PPP ini lebih ke arah berfungsi nantinya untuk melakukan beberapa feature tunneling ya, diantaranya VPOS server di sini yang sering digunakan, terus nanti pengaturan untuk usernya, baik user VPN, user VPON, nah nanti ada di sini ya, seperti itu. Jadi ini lebih ke arah ke tunneling ya, hubungannya ada dengan tunneling PPP. Oke, kemudian nanti ada menu yang lainnya ya, banyak sekali, ada switch, kemudian nanti ada mesh, dan nanti di sini ada IP address. Nah, IP address di sini yang paling sering dan banyak digunakan ya. Ya, itu memberi nama pengalamatan IP ya. Contohnya di sini ada address. Nah, nanti kita bisa memberi IP terhadap interface yang kita setting. Seperti itu. Nah, yang sering digunakan biasanya IP address, kemudian nanti IP DNS, IP DHCP server, IP DHCP client, sama IP root ya. Nah, itu untuk konfigurasi
dasar yang sering digunakan. Baik, itu intinya menu-menu utama sebenarnya. Nah, di samping menu-menu yang lainnya. Nah, nanti kita akan bahas kaitannya dengan feature ya, seperti itu. Ya, contoh yang pertama, saya akan membahas tentang Internet Gateway. Ya, jadi ini feature apa saja ya yang berhubungan dengan membuat Internet Gateway atau menu apa saja kaitannya dengan Internet Gateway ini. Ya, yang pertama di sini saya catat saja. Untuk Internet Gateway, nah, di sini yang sering digunakan ini yang pertama adalah interface ya, penamaan. Kemudian nanti ada IP address. Kemudian ada DNS sama satu lagi ada IP root dan satu lagi ada NAT ya atau firewall. Nah, jadi cara nyetingnya di menu-menu ini sebenarnya yang sering digunakan. Contoh di interface. Nah, di sini kita setting interface mana yang menjadi Internet Gateway. Contohnya misalnya Ether 1 untuk ke WAN. Nah, ini Internet Gateway-nya ya, Ether 1 ke WAN. Jadi kita kasih nama misalnya ini Ether 1 WAN ya. Kemudian masuk ke IP address ya. Kita tambahkan di sini. Nah, misalnya contoh seperti ini kita tambahkan IP-nya 192.168.1.2 mengarah ke Ether 1 WAN. Ya, jadi Ether 1 WAN itu telah dikasih IP address. Seperti itu ya. Kemudian nanti masuk ke IP DNS. Nah, untuk IP DNS ini lebih ke arah bagaimana kita memberikan penamaan domain name system ya, seperti itu. Ini dengan menggunakan DNS dari ISP atau dari OpenDNS. Dan yang berikutnya adalah IP routes. Nah, ini IP route fungsinya untuk membuat default route. Jadi ke arah mana internet ini akan diarahkan. Seperti contoh misalnya saya membuat route-nya dengan route statik ya. Nah, jadi di sini saya mengarahkan ke IP yang di atasnya atau IP modemnya di sini ya. Nah, maksud dari destination address 00/0 artinya mengarahkan IP ke semua network ya yang ada di internet. Oke, jadi itu yang sering digunakan. Dan satu lagi adalah NAT. Nah, NAT ini berfungsi untuk membuat atau mengkomunikasikan antara IP private sama IP public. Jadi menunya ada di sini, IP firewall. Nanti kita pilih adalah NAT. Oke, seperti ini. Jadi nanti parameter yang kita setting tinggal membuat ini sign-nya source NAT, out interface-nya ke Ether 1 ini sumber internetnya, kemudian nanti action-nya adalah pilih mask Garrett. Nah, itu untuk fungsi yang pertama, Internet Gateway ya. Kemudian fitur yang berikutnya adalah bandwidth management. Untuk bandwidth management, nah nanti fitur atau menu yang sering digunakan adalah di menu queue. Nah, di sini. Di menu queue nanti ada pilihan simple queue dan ada pilihan queue tree. Kita bisa menggunakan salah satu metode teknik bandwidth management ini. Ya, perbedaannya kalau simple queue nanti kita akan langsung setting saja ya tanpa mendefinisikan mangle. Jadi di sini langsung saja mulai dari namanya apa ya, kemudian target address-nya bisa ke IP address atau ke network address. Seperti itu. Berbeda dengan Q3. Kalau Q3 ini lebih ke arah pendefinisiannya harus menggunakan mangle ya. Dan untuk bandwidth download dan uploadnya kita isi secara manual ya. Oke, di sini karena temanya adalah penjelasan menu dan tidak ada konfigurasi, jadi saya hanya menjelaskan di sini fungsi-fungsinya saja ya. Nanti untuk lebih detail tentang konfigurasi bisa dilihat video-video saya selanjutnya. Oke, selanjutnya firewall. Nah, untuk firewall nanti banyak digunakan untuk kaitan dengan hal blocking situs atau NAT ya seperti tadi. Ini menunya ada di menu IP nanti firewall. Nah, yang banyak digunakan di sini filter rule. Filter rule ini berfungsi untuk blocking atau drop terhadap paket yang baik paket yang akan diteruskan maupun paket yang nanti menuju ke internet. Seperti contoh ini, saya memblok tujuannya itu misalnya di sini ya IP-nya IP router ya. Tujuannya IP router dengan actionnya drop. Jadi artinya di sini IP router ini tidak bisa diakses dari luar menggunakan protokol ICMP.
Ini salah satu contoh seperti itu. Jadi bisa memblok untuk keperluan dari luar ke dalam atau bisa juga dari eh, dalam lokal menuju keluar. Contohnya ngeblok Facebook, YouTube, dan yang lainnya. Kemudian di firewall juga ada NAT ya. Nah, tadi NAT sudah disinggung fungsinya untuk membuat IP private menjadi bisa berkomunikasi dengan IP public. Terus nanti ada Mangle. Nah, Mangle ini untuk penandaan ya. Nanti berfungsi untuk penandaan. Nanti akan lebih jelasnya di materi tentang Mangle. Kemudian ini IP firewall row juga sama ya. Untuk berfungsi untuk filter row juga. Kemudian yang sering dipakai biasanya di sini ada address list. Nah, address list ini lebih ke arah untuk pengelompokan. Jadi untuk pengelompokan IP di grup ya, seperti ini. Nah, contoh seperti ini boleh ping. Jadi IP yang boleh ping ke router IP mana saja gitu ya. Ini bisa kita kelompokkan. Kemudian layer 7. Nah, biasa layer 7 ini biasanya berfungsi untuk script menanamkan script regular expression ya. Nanti script-scriptnya banyak bisa cari di internet untuk blog, untuk mengatur schedule dan yang lainnya. Oke, berikutnya adalah hotspot. Nah, kalau untuk hotspot, ini menunya ada di menu IP, kemudian nanti kita pilih adalah hotspot. Nah, di sini fungsinya hotspot ini adalah untuk membuat server hotspot ya, dan nanti mendistribusikannya menjadi hotspot server ya. Nah, nanti menunya ada di menu server, ya. Nanti kita tinggal pilih di sini hotspot setup, ya. Nanti kita pilih interface mana yang akan dijadikan sebagai hotspot. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk hotspot. Tunneling. Nah, tunneling tadi udah dibahas. Tunneling itu biasanya ada dua jenis ya. Nah, ini tunneling itu bisa dibuat PPOE. Nah, satu lagi adalah VPN. Jadi materinya biasanya kalau membahas tentang tunneling dibahas dua ini. Jadi PPOE dan VPN. Nah, untuk ininya nanti ada di menu sini ya. PPP. Nah, untuk PPOE nanti tinggal pilih ini PPOE, kita tambahkan ya. Nanti kita bikin misalnya namanya apa? Di sini PPOE server ya. Nah, kan servisnya PPOE, nanti di sini kita pilih interface mana yang akan dijadikan PPOE-nya. Sedangkan untuk VPN nanti menunya nanti ada di menu interface ya. Untuk VPN itu ada di menu interface. Nanti kita pilih misalnya ini layanan VPN-nya mau menggunakan PPTP server, L2TP server atau yang lainnya. Ya. Jadi di sini menu-menunya. Oke, untuk routing terdapat dua jenis, ada routing statik maupun routing dinamik. Nah, menunya ada di menu IP route. Nah, untuk mendefinisikan routing statik nanti kita bisa pilih di sini route ya. Kita tambahkan. Nah, di sini kita destination address-nya ke network mana ya, atau ke LAN mana, nanti gateway-nya melalui gateway yang mana. Ini contoh misalnya destination address-nya 192.168.20/24 gitu ya. Nah, nanti gateway-nya melalui gateway mana? Misalnya gateway-nya 10.10.10.1. Nah, nanti kita tinggal apply, akan terkoneksi dengan network yang berada di network ini. Dan di network yang lain juga sama, mendefinisikan seperti ini. Dan yang dynamic biasanya ada di menu routing ya, di sini. Nah, yang dynamic ini bisa menggunakan yang tipe jenisnya OS PF ya, seperti itu. Ini routing yang sering digunakan. Oke, yang terakhir adalah load balancing. Nah, load balancing ini keperluannya untuk membagi beban ya, baik itu ISP1 maupun ISP2. Jadi biasanya ini melibatkan dua lebih ISP ya. Menu yang bisa kita pakai load balancing ini biasanya banyak digunakan di menu satu, menu IP route ya. Jadi mengatur default route-nya, dan yang kedua di menu IP firewall Mangle. Jadi seperti itu. Jadi dua jenis yang dua feature yang sering digunakan. Baik, demikian pengenalan tentang mikrotik ya. Jadi di sini saya tidak menjelaskan teknis, hanya menjelaskan menu, terus fungsinya berkaitan dengan layanan mikrotik ini. Baik, demikian
penjelasan singkat tentang pengenalan mikrotik, menu, fungsi, dan fiturnya. Sekian dan terima kasih.